Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Tema 6, cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Kompetensi dasar yang diambil adalah 3.6, menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. 4.6, melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Menggunakan tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Anak-anak dapat menceritakan cita-cita dalam bentuk puisi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Agar puisi dapat tersampaikan ke pendengar dengan baik, kita harus membacanya dengan lantang dan jelas. Saat membaca puisi, biasanya anak-anak memerlukan sedikit waktu untuk mengambil nafas. Waktu untuk mengambil nafas itu disebut jeda. Jeda diperlukan saat kita membaca puisi. Untuk itu, kita memerlukan tanda jeda sebagai penanda waktu yang tepat untuk berhenti saat membaca puisi. Beberapa tanda jeda saat membaca puisi. Tanda yang pertama, tanda jeda ini berarti berhenti sesaat untuk bernafas. Fungsi tanda jeda ini sama dengan tanda koma. Tanda jeda yang kedua. Tanda jeda ini berarti berhenti agak lama. Fungsi tanda jeda ini hampir sama dengan tanda titik. Dan tanda jeda yang ketiga. Tanda jeda ini berarti berhenti selamanya. Fungsi tanda jeda ini pada akhir puisi. Ini contoh puisi yang sudah Bu Guru tandai dengan tanda jeda. Pengemis tua. Seorang lelaki tua, pakaiannya compang-camping, badannya kurus kering, mukanya pucat pasi. Dialah pengemis tua. Ini contoh membaca puisi atau mendeklamasikan puisi dengan menggunakan tanda jeda. Menyebutkan langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi berarti membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Agar dapat mendeklamasikan puisi dengan baik, ada beberapa langkah yang anak-anak harus lakukan. Di antaranya, 1. Memahami isi puisi. Sebelum mendeklamasikan puisi, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu isi atau makna dari setiap bait puisi yang akan anak-anak deklamasikan. Kedua, memberi tanda jeda yang sesuai. Saat mendeklamasikan puisi, anak-anak harus memperhatikan penggunaan tanda jeda. Penggunaan tanda jeda yang tepat dapat membantu pendengar memahami setiap kata ataupun bait-bait puisi yang anak-anak deklamasikan. Yang ketiga, memahami isi puisi, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. Anak-anak, selain tanda jeda, intonasi, tempo, irama, dan pelafalan merupakan hal yang harus diperhatikan saat mendeklamasikan puisi.
Mari Bu Guru jelaskan dari intonasi. Intonasi berarti tinggi, rendah, nada. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Irama berhubungan dengan panjang pendek bunyi serta kemerduan bunyi. Pelafalan berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Yang keempat, memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Saat mendeklamasikan puisi, anak-anak perlu memperhatikan mimik atau ekspresi yang anak-anak gunakan. Anak-anak harus menyesuaikan isi puisi yang anak-anak bacakan dengan mimik atau ekspresi. Menjelaskan cara penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Saat mendeklamasikan puisi, sebaiknya anak-anak sudah memahami cara membaca puisi yang benar, agar makna puisi dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Setiap pendengar dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Nah, Bu Guru kembali mengingatkan dari awal apa yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Yang pertama adalah tanda jeda. Lalu, anak-anak harus memahami isi puisi, memberikan tanda jeda yang sesuai, memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan, dan memperhatikan mimik muka atau ekspresi. Tugas hari ini diambil dari buku Bu Pena 4C halaman 67. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Pesan Bu Guru, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter bila berada di tempat yang ramai. Dan ingat, jaga kesehatan yang paling penting. Terima kasih.